Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nur Setiasih rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun dan ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas hadis yang ke-11. Ya, sebelum Ramadan kemarin kita dapat 10 hadis ya. Hadis yang ke-11 An Abi Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadithun hasanun sahih. Bersumber dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Beliau berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ungkapan atau sabda, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini derajatnya hasan sahih. Cukup menarik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang istilah hadis hasan sahih. Ya. Hasan sahih. Ya. Jadi sebenarnya hadis hasan itu muncul ketika masa Imam Tirmizi. Imam At-Tirmizi lah yang pertama kali mengeluarkan istilah atau menciptakan istilah namanya hadis hasan. Sebelum Al-Imam At-Tirmizi, hadis itu ada dua. Hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis sahih, dhaif. Nah, setelah Imam At-Tirmizi datang, maka beliau mencetuskan sebuah istilah hadis hasan. Ya. Kenapa dikatakan hadis hasan? Karena kalau kita lihat dari persyaratan hadis itu dikatakan sebagai sahih, nah, ini tidak semua orang tahu. Walaupun banyak orang, itu hadisnya sahih enggak? Hadisnya sahih enggak? Banyak enggak tahu hadis sahih itu apa. Hadis sahih itu apa? Ada 5 syarat. Sebuah hadis baru dikatakan sebagai hadis yang sahih. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Sanadnya nyambung. Rantai periwayatannya nyambung. Ya. Misalnya Imam Bukhari dari gurunya, terus dari gurunya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terputus. Nyambung. Kemudian
perawinya yang meriwayatkan hadis itu adalah orangnya dhabit. Dhabit itu artinya hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Jadi hampir mustahil kalau dia salah dalam hafalan. Hampir mustahil. Kemudian syarat yang ketiga, periwayat hadis itu adalah orang yang adil. Orang yang adil. Nah, periwayat hadis yang memiliki hafalan kuat dan adil itu disebut dengan siqah. Kemudian syarat yang keempat adalah adamul illah. Hadisnya tidak cacat. Hadisnya tidak cacat. Periwayat matan hadisnya tidak cacat dari segi redaksi, dari segi kaidah-kaidah bahasa Arab, dan perawinya juga tidak cacat. Artinya tidak cacat, ya hafalannya lemah, kemudian terindikasi pembohong, ya. Kemudian yang kelima syaratnya adalah adamus syadz. Tidak ada kejanggalan. Ya, tidak ada kejanggalan. Baik dari segi periwayatan maupun dari segi matan, redaksi hadisnya. Ini disebut dengan hadis sahih. Nah, kenapa muncul istilah hadis hasan? Hadis hasan muncul karena dari segi hafalan periwayatnya itu ada di bawah, sedikit di bawah periwayat yang meriwayatkan hadis sahih. Kalau hadis sahih hafalannya sangat kuat. Nah, kalau hadis hasan di bawahnya sedikit. Itu disebut dengan hadis hasan. Nanti hadis sahih ada disebut dengan hadis sahih li zatihi, ada hadis disebut dengan hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan juga begitu, ada disebut dengan hadis hasan li zatihi, hadis hasan li ghairihi. Ini ya sifatnya akademik. Jadi tidak perlu kita terlalu detail membicarakan. Nah, di sini ada istilah hasan sahih. Ya, hasan sahih. Kenapa Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah sang ulama yang menentukan derajat hadis ini agak bingung atau agak ragu apakah ini hasan atau sahih. Maka ya udahlah sekalian hasan sahih. Yang kedua, kemungkinannya ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Ada yang berpendapat hasan, ada yang berpendapat sahih. Walaupun satu jalur. Ya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Jadi hasan sahih. Kemungkinan ketiga adalah ada 2 jalur dari hadis ini. Jalur yang satu itu derajat hadisnya hasan, jalur yang lain itu derajat hadisnya sahih. Maka disebut dengan hasan sahih. Nah, ini istilah hadis tidak perlu kita terlalu detail ya. Ini sifatnya akademik. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad Al-Hasan. Hasan ini adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin. Ya, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibtun itu dalam bahasa Arab artinya cucu dari anak perempuan. Nah, jadi beda. Kalau kita kan mau dari anak perempuan, mau dari anak laki-laki tetap namanya cucu. Cucu ya cucu juga. Cucu dari anak perempuan disebut dengan sibtun. Jamaknya asbat. Ya, asbab. Kemudian kalau dari anak laki-laki disebut dengan hafid. Ya, jamaknya adalah ahfad. Ya, cucu dari anak laki-laki. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Ya, cucu Rasulullah dan kesayangannya. Luar biasa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada cucu beliau yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina
Husain. Yang kedua-duanya wafat dalam keadaan syahid, ya. Sayyidina Hasan wafat diracun oleh istrinya sendiri. Diiming-imingi oleh Yazid waktu itu yang meneruskan kekhalifahan dari ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Yazid itu mengiming-imingi istrinya Hasan, dikasih duit banyak, kalau perlu nanti dinikahi, asal dia mau meracuni suaminya. Akhirnya diracun dan Sayyidina Hasan wafat. Kalau Sayyidina Husain kita ketahui ya semua peristiwa Karbala, di mana Sayyidina Husain dibantai di situ. Dan kedua-duanya melambangkan kebenaran, ya. Ketika terjadi konflik, ya, politis, ya, konflik yang bersifat politis mengenai kepemimpinan, ya. Ketika Sayyidina Ali wafat, kemudian digantikan oleh putra beliau yaitu Sayyidina Al-Hasan sebagai khalifah. Ternyata Sayyidina Muawiyah menginginkan jabatan itu dan memiliki pendukung. Akhirnya daripada perang, ya, di pihak Sayyidina Hasan banyak pengikutnya, ribuan kaum muslimin. Di pihak Sayyidina Muawiyah juga ribuan kaum muslimin. Ya udah, daripada terjadi peperangan, pertumpahan darah, selamatkan darah yang tumpah, lepaskan jabatan. Sayyidina Hasan meletakkan jabatan beliau sebagai khalifah, menyerahkan kepada Muawiyah. Demi perdamaian, demi menjaga agar darah kaum muslimin tidak tertumpahkan hanya karena kekhalifahan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, qatru damim mri'im muslimin, ya, ahabbu ilallah minad dunya wa ma fiha. Setetes darah seorang muslim, ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Ya. Sementara Sayyidina Husain melakukan revolusi, ya, ingin melawan, ya, Yazid sebagai pewaris kekhalifahan daripada Muawiyah. Itu juga tujuannya sangat benar, ingin menegakkan kebenaran, karena Yazid pada hakikatnya tidak memiliki hak untuk menjadi seorang khalifah. Nah, itulah sedikit gambaran, ya, tentang sejarah panjang, ya, dari kepemimpinan kaum muslimin. Ini Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan sikap perdamaian, ya, yang dipilih oleh Sayyidina Hasan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna bani hadza sayyidun wa la'allahu Allahu an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini, sabda Rasulullah SAW, saking dekatnya dikatakan sebagai anak. Sungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid, ya, pemimpin. Wala'allahu Allahu an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok besar di antara kaum muslimin. Dan terbukti ketika situasi politik memanas, ya, Sayyidina Hasan memilih perdamaian, meletakkan jabatan berdamai. Luar biasa. Baginda Rasulullah SAW sangat mencintai kedua cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, tentu, ya, siapapun, kebanyakan yang saya jumpai orang-orang yang mudah punya cucu, ya, lebih mencintai cucunya ketimbang anaknya. Nah, makanya di Arab sana ada ungkapan
hubbu waladil walad asyaddu min hubbil walad. Hubbu waladil walad asyaddu min hubbil walad. Cinta kepada anaknya anak lebih kuat daripada cinta kepada anak. Cinta kepada anaknya anak, artinya cucu, lebih kuat daripada cinta kepada anak. Kalau cucunya nangis, ya dimarahin ya sama neneknya, anaknya dimarahin, dibelain sama neneknya, ya, sama kakeknya. Itu kecintaan Rasulullah SAW, makanya disebut dengan waraihanatih, kecintaan, kesayangan Rasulullah SAW. Banyak cerita bagaimana perlakuan baginda Rasulullah SAW terhadap cucu beliau, Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Dan ini jarang diceritakan bagaimana ya Sayyidina Hasan, kemuliaan Sayyidina Hasan, kemuliaan Sayyidina Husain. Ya, anak-anak kita sekarang lebih mengenal Upin Ipin daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Ada salah satu ungkapan ya daripada Sayyidina Hasan yang sangat luar biasa. Tentu banyak nasihat daripada beliau, dan ada satu nasihat yang sangat luar biasa yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini. Beliau pernah mengatakan, kun fid dunya bibadanika wa fil akhirati biqalbika. Jadikanlah dirimu di dunia ini dengan badanmu, ya. Posisikan dirimu di dunia ini dengan badanmu, dengan fisikmu, dan di akhirat dengan hatimu. Artinya kita di dunia ini ya hanya sebatas fisik saja. Jangan sampai dunia ini masuk ke hati kita. Ya. Kita punya kendaraan mewah, ya hanya sebatas di dunia. Jangan sampai kendaraan itu masuk ke hati kita, cinta kepada kendaraan. Ya. Yang harus fokus ya dalam hati kita ini adalah akhirat. Ya, itu disebut dengan zuhud. Jadi apapun yang kita miliki jangan sampai masuk ke dalam hati kita, sehingga tidak ada celah ya dalam hati kita untuk mencintai yang bersifat duniawi. Ya. Hanya Allah, ya, hanya kehidupan akhirat yang terpatri dalam hati kita, sehingga hati kita akan penuh dengan zikir, hati kita penuh akan dengan fikir, ya, hati kita penuh dengan sifat-sifat yang baik. Sehingga perilaku kita di dunia ini, walaupun memiliki rumah banyak, kendaraan banyak, ya, tidak akan berpengaruh dalam perilaku kita. Kita tidak akan sombong, kita tidak akan angkuh, ya, tidak akan meremehkan orang lain, karena pada hakikatnya semua itu tidak masuk dalam hati kita. Ini adalah ungkapan dari Sayyidina Hasan, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Baik jemaah sekalian, Sayyidina Hasan mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang membuatmu tidak ragu. Ada dua pelajaran ya yang harus kita petik dari minimal ada dua sifat, ada dua karakter yang harus kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan wara'. Yang kedua yang disebut dengan yakin. Ya. Ada dua hal yang harus kita raih, yaitu yang pertama adalah wara',
Yang ketiga adalah yang pertama adalah waro', yang kedua adalah yakin. Waro' itu lawannya syubhat, yakin lawannya syak atau waswas. Ya. Jadi kita harus waro', tentu ini dalam tataran muamalah dan akhlak. Dalam tataran kita bergaul, bermuamalah, berinteraksi, dalam kita berperilaku, kita harus bersifat waro'. Waro' itu artinya hati-hati, ya. Hati-hati at-taharruzu minasyubuhat wal haram. Jadi hati-hati terhadap suatu yang subuhat, yang samar-samar, terlebih yang haram. Bahkan dalam tingkatan yang paling tinggi, terhadap yang halal pun dibatasi. Nah, itu sifat wara' dalam bermuamalah. Ya, pernah kita sebutkan ya dalam penjelasan hadis yang keberapa waktu itu ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat ya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ya. Jadi ini adalah penguatan dari hadis yang pernah kita bahas. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya, antara haram dan halal itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar. Nah, ketika ada perkara yang syubhat, maka membuat kita ragu, tinggalkan. Ya. Tinggalkan kepada suatu perkara yang kita tidak ragu. Ya. Dari hal yang syubhat, kita bersifat wara'. Pernah kita ceritakan itu tentang bapaknya Imam Abu Hanifah itu ya. Gara-gara makan apel, ya kan? Apel yang hanyut di sungai. Sampai beliau mencari pemiliknya untuk meminta keridhaan. Ya kan? Namanya Sabit. Ya. Jadi minta keridhaan. Itu sifat waro'. Padahal kalau dari segi hukum, ya kan itu sudah hanyut apelnya itu. Makan saja, ya kan? Tapi karena sifat waro', maka itulah Sabit mencari pemilik apel itu untuk meminta keridhaannya. Sampai sudah kita ceritakan itu ya. Ya, ini di tataran akhlak dan muamalah, maka ini harus terjaga ya, harus ada pada diri kita sifat waro'. Waro' ini dalam segala hal kita, baik dalam pandangan, baik dalam pendengaran, baik dalam perilaku, dalam apapun ya. Termasuk di zaman kita ini, di era medsos ini ya, kita harus hati-hati. Kita menulis misalnya di Facebook, di apa ya, tulisan saya ini apakah menyakiti orang, berpotensi menyakiti orang atau tidak. Harus benar-benar kita hati-hati. Sifat wara itu harus ada pada diri kita. Kalau sekiranya itu berpotensi menyakiti orang lain, jangan ditulis. Karena barangkali walaupun ibadah kita sudah banyak, barangkali itu yang akan menghancurkan ibadah kita nanti. Menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Harus kita hati-hati. Pandangan juga ya, kita harus jaga ya. Masya Allah ya. Pendengaran, ucapan, ya, usaha,
Ya, usaha apapun harus benar kita hati-hati. Ya. Jangan barang yang kita jual tidak bagus dikatakan sangat bagus dan nomor satu. Ya. Ini bentuk ketidakwaroan. Jadi ini sifat waro'. Pelajaran pertama adalah sifat waro'. Ya. Sifat waro'. Bahkan dalam hal-hal yang mubah, yang halal dibatasi, ya, perlu kita batasi. Di samping hal-hal yang syubhat, yang sifatnya samar-samar, dalam perkara-perkara yang sifatnya syubhat, dalam hal-hal yang mubah, yang boleh pun, bila perlu kita batasi. Terutama sekali ini menyangkut tentang hobi, ya. Tentang hobi. Hobi apa misalnya? Mancing, ya. Jangan sampai karena kita mancing, saking senangnya mancing, lupa waktu. Ya. Sholat zuhur, sholat asar, terlewat. Nah, makanya perlu kita batasi. Walaupun apa yang kita senangi itu boleh. Ya. Bahkan diceritakan dalam surah Shad itu, ya, Nabi Sulaiman pernah begitu, sampai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur. Ya. Diceritakan dalam ayat 31 sampai ayat 35. Bagaimana Nabi Sulaiman? Iz urida alaihi bil ashiyyis safinatil jiyad. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam senang, ya, melihat kuda-kuda yang bagus, ya, kuda-kuda beliau sangat senang, ya, koleksi kuda, banyak kuda beliau dan kudanya bagus-bagus, kemudian jinak-jinak tetapi lincah dalam berlari. Nah, luar biasa itu, kuda pilihan, tampilannya bagus, jinak, tangkas, ya. Makanya Nabi Sulaiman senang banget melihat kudanya berlatih itu. Idh urida alaihi bil ashiyyis safinatul jiyad. Jadi di sore hari Nabi Sulaiman sangat senang melihat, ya, menyaksikan kuda-kudanya berlatih itu. Latihan kuda. Ya. Kemudian ayat ke-32, ayat 32, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ya, jadi saya sangat suka dengan ini, tontonan ini, kata beliau, ya, sampai beliau lupa, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya, ya, di sore hari, lupa, lalai dari berzikir kepada Allah sampai terbenamnya matahari. Iya. Kemudian faqala rudduhu alayya fatafiqa mashan bis-suq wal a'naq. Walaupun sudah enggak kelihatan lagi kuda-kudanya itu, diperintahkan kepada anak buahnya, kemarikan kuda-kuda itu, saya ingin mengelus-elusnya. Kemudian dia elus-elus kaki dan leher-leher kuda-kuda itu. Saking senangnya Nabi Sulaiman, hobi terhadap kuda. Tapi sampai beliau lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa penyakit, ya. Ayat selanjutnya, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anab. Ya, kemudian kami letakkan Sulaiman, ya, di kursinya dalam keadaan tergeletak, tidak berdaya, sakit, tidak berdaya sama sekali, diuji dengan penyakit yang parah. Kemudian baru Nabi Sulaiman tsumma anab, baru beliau bertobat. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan,
Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Ya. Kemudian berdoa supaya memperoleh kekayaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah beliau. Ya. Tapi dengan komitmen beliau tidak akan dilalaikan oleh harta yang melimpah itu. Ya. Jadi dibatasi. Walaupun sesuatu itu boleh, tapi sekiranya kalau berpotensi akan membuat kita lalai, maka batasi. Main game misalnya. Main game boleh. Game apa itu yang tembak-tembakan itu, yang ya, Mobile Legend. Boleh. Tapi jangan sampai larut malam mengganggu orang. Ya, sampai teriak-teriak. Mati kau gitu kan. Mengganggu orang, larut malam, akhirnya subuhnya kelewat. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dibatasi apapun yang jadi kesenangan kita. Walaupun pada dasarnya itu hukumnya boleh, hukumnya halal, tapi dibatasi. Ya, harus punya kontrol. Ya. Nah, itu sifat wara'. Sifat wara'. Kemudian sifat yang kedua yang harus kita peroleh ya dari kesimpulan hadis ini adalah yakin. Ya. Kalau tadi dari syubhat kepada wara', sekarang dari ragu-ragu kepada yakin. Ya, tinggalkan yang syubhat kepada wara', ya. Bersifatlah wara'. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang membuatmu yakin. Ini di bidang akidah dan di bidang ibadah disebut dengan yakin. Ya, sebut dengan yakin. Di bidang akidah, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Benar enggak sih Allah itu Tuhan? Enggak boleh ragu-ragu. Harus benar-benar kita meyakini. Bagaimana caranya? Tentu dengan ilmu, ya, tentu dengan hujjah, ya, dengan dalil, dengan argumentasi yang baik, yang kuat, yang terang benderang. Ya. Yakin di dalam akidah, kita tidak boleh ragu. Apapun ya bisikan-bisikan yang masuk dalam relung hati kita harus kita tolak, ya. Karena itulah tujuan setan kan? Min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi tiup ya, digoda supaya kita ragu. Ya. Dari segi akidah kita tidak boleh ragu. Makanya harus yakin. Di dalam akidah kita kenal ada 3 tingkatan yang namanya yakin itu. Ada tingkatan ilmul yakin, ada tingkatan ainul yakin, ada yang disebut dengan hakul yakin. Ya. Apa itu ilmul yakin? Ilmul yakin itu keyakinan yang diperoleh melalui ilmu, ya, yang bersifat ilmiah. Jadi bagaimana misalnya kita meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Jadi kita lihat meja ini misalnya, meja ini tidak mungkin bisa ada sendiri, pasti ada yang bikin. Yang bikin itu tidak mungkin ada sendiri kecuali ada ibu bapaknya. Ibu bapaknya pasti nggak mungkin ada sendiri. Ya, dengan sendirinya tiba-tiba celing langsung ada, nggak mungkin. Nah, itu ilmu, ya. Tergambar dalam kisah Imam Abu Hanifah, ya, ketika beliau berdebat dengan ateis, seorang ateis. Jadi ada seorang ateis menyampaikan tantangan debat kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Yang namanya Imam Abu Hanifah itu kekuatan nalar
logikanya, nalar logisnya itu sangat kuat. Jago debat. Suatu ketika ditantang debat terbuka oleh ateis tentang ketuhanan. Sang ateis sudah yakin banget akan menang melawan Abu Hanifah. Akhirnya ditantang, disepakati waktu dan tempatnya. Dan harus terbuka untuk umum. Banyak yang menyaksikan. Sudah tiba waktunya, sang ateis tiba lebih dulu ketimbang Imam Abu Hanifah. Sudah lama orang udah banyak berkumpul ya. Udah lama nggak datang-datang. Sang ateis sudah bangga, wah pasti Abu Hanifah takut nih debat sama saya. Ternyata di ujung kebosanan orang menunggu, Al-Imam Abu Hanifah datang dengan tergopoh-gopoh. Kata sang ateis, payah lo, pakai telat segala. Oh iya, mohon maaf, kata Imam Abu Hanifah, saya tadi terlambat karena saya harus menyeberangi sungai. Terus bagaimana caramu bisa nyeberangi sungai? Ya begitu. Saya sampai takjub katanya. Ketika enggak ada alat buat saya nyebrang sungai, tiba-tiba ada pohon besar, tumbang sendiri, kemudian membelah dirinya menjadi 4, ya. Kemudian belah lagi dan membentuk dirinya menjadi perahu. Pohon itu membentuk dirinya jadi perahu. Kemudian setelah jadi perahu, dia minggir, ya, menepi ke tepi sungai. Akhirnya saya bisa naik, kata Imam Abu Hanifah. Sang ateis terpancing langsung. Wah, ini kamu menyampaikan berita bohong, kata ateis itu. Tidak mungkin ada pohon bisa tumbang sendiri, kemudian bisa membentuk dirinya menjadi perahu, kemudian bisa berjalan sendiri ke tepian tanpa ada yang menggerakkannya, tanpa ada yang menciptakannya. Kata Imam Abu Hanifah, lah inilah yang kita debatkan hari ini, waktu ini. Tidak mungkin alam ini bisa terbentuk sendiri, bisa berjalan, ya, dengan normal, dengan nyaman, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang memeliharanya. Alam ini tidak mungkin. Kalau pohon tumbang jadi perahu aja kamu nggak percaya, kok kamu bisa percaya alam ini bisa ada dengan sendirinya? Gitu. Makanya sang ateis pun langsung terdiam 1000 bahasa, nggak bisa ngomong lagi. Ya, itulah yang kita debatkan. Makanya Allah lah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan alam ini. Sang ateis terdiam. Nah, itu disebut dengan ilmul yakin. Bagaimana argumentasi Nabiullah Ibrahim, ya, ketika berdebat dengan sang kafir. Ada seorang kafir berdebat dengan Nabi Ibrahim, ya, tentang ketuhanan. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan yang mati. Ya, tergambar dalam surah Al-Baqarah itu kan. Tuhanku bisa menghidupkan yang mati, kata sang kafir juga, aku juga punya ilmu. Punya ilmu bisa menghidupkan yang mati. Oke, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku Allah bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Sekarang kamu coba terbitkan dari barat, terbangkan ke timur. Maka fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu pun terdiam. Itu yang disebut dengan ilmul yakin, dengan argumentasi, keyakinan yang bisa diraih dengan argumentasi. Kemudian ainul yakin. Ainul yakin itu melihat segala sesuatu, ya, langsung, ya. Setelah ilmu yakin, ainul yakin. Ilmunya sudah ada tentang ketuhanan, kemudian melihat segala sesuatu yang terjadi, pasti akan dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ayat-ayat Allah semuanya. Ya. Membaca ayat-ayat alam, ya, dalam alam semesta ini, itu disebut dengan ainul yakin. Ada disebut dengan hakul yakin, merasakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tinggalkanlah keraguan kepada keyakinan. Bentuk diri kita menjadi yakin,
Ya, jangan sampai keraguan-raguan itu masuk pada diri kita. Baik itu ilmu yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Kemudian dari segi ibadah, hukum fikih. Ya, kita tidak boleh was-was. Tidak boleh was-was. Misalnya sudah wudu dari rumah ke masjid sini, wudu, ya kan? Wudu saya batal nggak ya? Nah, was-was itu. Coba saya tanya, kalau ada yang begitu, wudu saya batal nggak? Ngambil yang mana tuh? Wudunya batal apa tuh enggak? Enggak batal. Karena pada dasarnya sudah berwudu. Nah, lain masalahnya kalau saya bilang ini. Siap. Lain masalahnya kalau saya bilang gini. Saya sudah wudu belum? Nah, berarti kan belum wudu. Ambil yang belum wudu. Salat misalnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Ambil yang 3 rakaat. Kemudian tawaf 4 putaran apa 5 putaran? Berarti ambil yang lebih dikit, 4 putaran. Qada puasa, saya harus mengqada yang 5 hari apa 6 hari? Ya, berarti ambil yang lebih banyak. Ya, itu supaya kita tidak sampai terjangkiti oleh sifat was-was. Ada sampai Allah kalau takbir itu kan? Ya, jangan sampai kita terjangkiti oleh sifat was-was. Inilah sekelumit hikmah penjelasan mengenai hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang membuatmu tidak ragu, kepada yakin. Iya. Sehingga ada dari ulama mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.